Kalau masuk, so tadi ada sedikit masalah ya, nggak cukup nge-lag. Oke, hari ini kita belajar TIK, kita akan belajar tentang apa itu perangkat lunak sistem operasi. Jadi kita akan belajar perangkat lunak sistem operasi. Karena kita tidak ada buku, jadi sebuatin PPT-nya lengkap semua ya. Dan nanti sekalian kita akan bahas yang namanya tugas juga. Ini bentar ya. Nggak mau buka dia. Masih nge-lag. Ya, kalau misalnya masih belum bisa terbuka, kita akan ya, sorry agak masih nge-lag dia, nggak buka-buka dia. Nah, kita bahas dulu tugasnya sekalian. Kita akan bahas tugasnya sambil menunggu terbuka dan nunggu temannya. Nanti ini saya bahas lagi 2 kali ya. Oke. Tugasnya gampang dari sekarang kita tidak ada buku. Karena kita tidak ada buku, makanya di sini Oke, sorry. Kalau kita lihat di sini laptop saya lagi nge-lag ya. Ya, untuk tugasnya nanti aja kita bahas dulu ya. Tugasnya nanti kita bahas. Yang pasti tugasnya itu gampang, hanya pilihan berganda. Hanya pilihan berganda dan kita buat di dalam Google Form. Nah, di sini semua apakah sudah tahu bagaimana cara penggunaan Google Form atau bagaimana nih? Semua udah pasti tahu ya cara penggunaan Google Form untuk masalah tugasnya nanti. Oke, bukan masalah ya. Untuk perangkat tugasnya. Oke, hari ini kita akan belajar yang namanya perangkat lunak sistem operasi. Oke, kita akan belajar perangkat lunak sistem operasi. Kita samain juga sama kelas lain. Di kelas lain kemarin sudah kita bahas tentang perangkat keras. Oke, kita sudah bahas di kemarin perangkat keras, apa-apa aja perangkat kerasnya. Ada perangkat input, perangkat proses, dan perangkat yang namanya output. Oke, di perangkat input itu ada keyboard, di perangkat proses ada prosesor, CPU, motherboard, perangkat output ada monitor, printer, dan lain sebagainya. Oke, nah kita lanjut. Hari ini kita akan belajar yang namanya perangkat lunak sistem operasi. Nah, di sini saya mau bertanya nih, apa itu perangkat lunak? Ya, kalau kita tahu apa arti perangkat lunak, ini masih les kedua. Saya harap di les kedua ini semuanya masih pada seger ya. Oke. Kalau kita belajar perangkat lunak, apa yang disebut juga sebagai perangkat lunak? Ayo, satu orang. Oke, perangkat lunak atau biasa disebut sebagai software ya. Atau biasa disebut sebagai software. Nggak tahu kenapa laptop saya ini agak nge-lag hari ini. Perangkat lunak atau biasa juga disebut sebagai software. Apa yang dimaksud juga sebagai perangkat lunak? Maksud saya itu apa artinya? Oke, di sini saya nggak ada buat pengertiannya tentang si perangkat lunaknya. Oke,
Oke, jadi di sini akan saya jelasin pengertian perangkat lunak. Seharap di sini dicatat ya. Dicatat dan nanti akan saya buat nanti tadi latihannya untuk di tugas atau di ujian. Oke, perangkat lunak adalah perangkat yang mengacu pada hal-hal yang tidak berwujud. Oke, jadi perangkat yang mengacu pada hal-hal yang tidak berwujud atau tidak bisa kita sentuh, atau hal-hal yang kita lihat tetapi kita tidak bisa menyentuhnya. Oke, jadi saya ulangin, software atau perangkat lunak adalah perangkat yang mengacu pada hal-hal yang tidak berwujud atau hal-hal yang kita lihat tetapi kita tidak bisa menyentuhnya. Oke, tetapi kita tidak bisa menyentuhnya. Dalam arti lain, perangkat lunak atau software adalah program-program yang telah dipasang pada komputer dan berfungsi mengendalikan kerja komputer. Oke, saya ulangi. Jadi kalau misalnya arti di dalam software sebenarnya adalah program-program yang dipasang pada perangkat komputer dan berfungsi mengendalikan kerja komputer. Oke. Dan berfungsi mengendalikan kerja komputer. Tanpa perangkat lunak, sebenarnya komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, jadi perangkat lunak, perangkat keras, dan itu ada kemudian ada brainware itu saling berhubungan. Sama seperti juga perangkat keras, ada perangkat input, ada perangkat proses, ada perangkat output. Nah, di sini juga perangkat lunak juga sama. Dia saling berhubungan juga antara perangkat lunak, perangkat keras, kemudian ada brainware. Oke, nah kita udah belajar tentang perangkat kerasnya. Ini kita akan belajar namanya perangkat lunak, kemudian kita akan belajar yang namanya brainware. Nah, di sini saya mau bertanya kembali, apa arti brainware? Ayo. Saya mau bertanya, apa itu brainware? Apakah brain maksudnya perangkat otak atau bagaimana? Ayo, satu orang. Kalau di perangkat input, di perangkat hardware, ada 3 bagian, dan semuanya saling berhubungan. Sedangkan di perangkat lunak, oke, yang benar itu adalah penggunanya bukan otak komputernya. Oke, penggunanya. Oke, itu yang disebut juga sebagai brainware. Oke, nah kita sekarang masuk ke dalam perangkat lunak sistem operasi. Oke, nah kita akan belajar yang namanya pengertiannya. Oke. Oke, sorry ya, kita akan belajar tentang pengertiannya. Oke, kita akan bahas tentang pengertian sistem operasi, kemudian fungsi sistem operasi, yang ketiga jenis-jenis sistem operasinya. Oke, nah kalau kita lihat di pengertiannya. Nah, pengertian sistem operasi atau biasa disingkat sebagai SO atau OS. OS adalah sistem operasi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu sistem operasi, dalam Indonesianya adalah SO. Oke. Hanya dibalik-balik aja ya. Operasi sistem sama sistem operasi. Adalah sistem software yang melakukan kontrol manajemen perangkat keras dan fungsi dasar di dalam komputer. Oke, jadi sistem operasi ini adalah dialah yang mengatur semua perangkat lunak yang ada di dalamnya. Oke, jadi kalau misalnya ada perangkat lunak, maka adalah dalamnya si sistem operasi. Oke, apa bedanya sistem operasi dengan command prompt? Oke, nanti kita akan bahas tentang command prompt juga. Di sini nanti akan kita bahas pelan-pelan aja, kita bahas tentang si command prompt ini, atau biasa juga disebut sebagai CMD ya. Oke, nanti kita bahas mungkin tidak di minggu ini, kita akan bahasnya di minggu depan. Sekalian saya kasih tunjuk nanti contohnya. Oke, saya ulangin ya. Sistem operasi atau biasa disingkat OS. Oke, OS kalau misalnya di luar negeri. Kalau di Indonesia biasanya disebut sebagai SO. Kalau OS itu adalah operasi sistem, dibalik-balik aja ya.
adalah sistem software yang melakukan kontrol manajemen perangkat keras dan fungsi dasar sistem di dalam komputer. Oke, nah sistem operasi juga bekerja untuk menjalankan perangkat lunak, seperti aplikasi atau program yang terinstal di dalamnya. Melalui sistem operasi, sebuah komputer bisa dijalankan oleh manusia. Oke. Sistem operasi adalah software yang pertama kali diinstal pada memori komputer setelah proses booting. Yuk, di sini saya membuat tulisan tebal. Booting. Apa itu arti booting? Ada yang tahu tidak? Mau itu di komputer, mau itu di dalam handphone. Semuanya memproses, ada namanya proses booting. Ada booting, ada bootloop. Oke, hampir tepat. Arti dari booting itu adalah proses pemulaian. Yang lain bagaimana? Ada yang tahu apa arti kata booting? Dibuat coba dalam arti, dalam bentuk kata-katanya sendiri itu aja. Ya, kalau misalnya nih, di dalam laptop, proses untuk menyalakan komputer, hampir tepat juga. Oke, ini memang ada hubungannya dengan proses pemulaian, dengan proses penghidupan si komputer. Oke, yang bisa saya kasih tambah nilai, tapi jangan lihat dari Google. Coba dibuat dengan kata-katanya sendiri. Yuk. Kalau di sini dibuat adalah sistem operasi, adalah software pertama yang diinstal pada memori komputer setelah proses booting. Proses penjalanan komputer oke, semuanya dari ketiganya hampir sama jawabannya. Jadi saya jelasin ya, booting ini adalah ketika kita menekan tombol on off, oke? Ketika kita menekan tombol on off di dalam komputer atau ketika kita menekan tombol on off juga di dalam handphone, di smartphone kita ini, handphone kita ini dalam keadaan mati nih. Oke, bilang jangan dulu komputer nih. Handphone dalam keadaan mati, kita menekan tombol on off-nya ini, maka itulah yang disebut sebagai tombol booting atau proses booting. Jadi dia akan mengalirin aliran listrik. Oke, jadi aliran listrik itu akan masuk ke dalam perangkat si komputernya. Oke, paham maksud saya? Jadi dari booting ini adalah dia akan mengalirin aliran listrik untuk ke dalam perangkat-perangkat yang ada di dalam handphone atau komputer kita. Oke. Jadi booting itu adalah masuknya aliran listrik ke dalam perangkat-perangkat yang ada di dalam komputer atau handphone kita. Oke. Nah, jadi di sini itu adalah pengertian dari isi bootingnya. Jika sistem operasi sudah diinstal, maka aplikasi lainnya baru bisa diinstal. Oke. Kemudian di sini saya bertanya lagi nanti ya. Jika sistem operasi sudah diinstal, maka aplikasi lainnya baru bisa diinstal. Jika sistem operasi belum diinstal, maka aplikasi lainnya tidak bisa diinstal. Oke, ada yang paham tidak dengan kata-kata yang barusan? Jika sistem operasi sudah diinstal, ini ya. Jika sistem operasi sudah diinstal, maka aplikasi lainnya baru bisa diinstal. Jika sistem operasi belum diinstal, maka aplikasi lainnya tidak bisa diinstal. Ayo. Kayak pusat aplikasinya. Oke. Saya bertanya nih, maksudnya ini kenapa kalau misalnya sistem operasinya bisa diinstal, maka aplikasi lainnya baru bisa diinstal. Jika sistem operasinya belum diinstal, maka aplikasi lainnya tidak bisa diinstal. Yuk, kasih penjelasan sama saya, maksudnya itu bagaimana? Ya, ini kita lihat ini semuanya Oke, karena si sistem operasi ini adalah merupakan software dari semua aplikasi. Oke, bukan
Oke, jadi maksudnya ini gimana ya? Sistem operasi ini ibaratnya itu dia adalah tempatnya. Oke, dia ada wadahnya. Oke, sistem operasi ini adalah wadahnya. Jadi di dalam wadah ini barulah masuk aplikasinya. Sama kita seperti makan. Kalau kita makan karena kita lapar, benar ya? Kita makan ketika lapar. Jadi sebelum kita makan kita membutuhkan sebuah piring. Kita membutuhkan sebuah piring untuk menaruh nasinya di dalam. Oke, kita tidak mungkin makan terbang, maksudnya nasinya itu melayang, lauknya melayang, sayurnya melayang. Oke, jadi seperti begitu ya. Jadi sebelum masuknya aplikasi-aplikasi ke dalam handphone itu, ya kita perlu menginstal si sistem operasinya. Tidak mungkin sistem operasi ini tidak ada, maka tidak ada si program aplikasi-aplikasi di dalamnya. Oke, paham ya? Jadi, layanan inti sebuah sistem operasi adalah memberikan tampilan antarmuka ke pengguna. Layanan intinya adalah memberikan tampilan antarmuka pengguna atau user interface, memberikan akses ke disk, manajemen ruang penyimpanan, serta penjadwalan tugas. Kemudian contohnya itu user, aplikasi, sistem operasi, dan hardware. Oke, nah di sini kita akan belajar menarik sebentar. Kalau tidak nge-lag, coba buka dulu Microsoft Word ya. Kita akan buka dulu Microsoft Word-nya. Biar saya jelasin tentang contohnya itu. Oke, lagi berjalan ya. Kita tunggu aja. Jadi contohnya itu adalah user, aplikasi, sistem operasi, dan hardware. Word-nya masih lagi processing. Oke, di sini selanjut lagi ya. Sorry tadi jaringannya bermasalah. Laptop nge-lag, kemudian jaringan juga bermasalah. Oke. Di sini tadi seperti contohnya adalah ya, contohnya user, aplikasi, sistem operasi, dan hardware. Nah, ini sudah buat, kita buat seperti begini aja. User, aplikasi, OS, kemudian hardware. Kalau misalnya tadi di dalam PowerPoint itu dia menyamping seperti begini, di sini kita akan buat dia menjadi turun garis menurun gini ya. Ini sambil tanda panahnya dulu. Oke. Ya, ini ada tanda panah seperti begini. Nah, ini adalah seperti contohnya pada awalnya. Oke, kalau kita perhatikan, seharusnya dia seperti begini. Ya, semuanya penting ya, ini paling penting dalam sistem operasi. Ini tadi contohnya dalam sistem operasi adalah memberikan tampilan. Oke. Dia memberikan tampilan antar muka pengguna atau user interface seperti kita saat ini. Kita bisa mendapatkan tampilan di dalam layar handphone kita. Di layar Zoom kita itu menggunakan seperti begini. Ada user, ada aplikasi, ada sistem operasi, dan ada hardware. Kalau kita lihat di sini ada tanda panah ke bawah sama tanda panah ke atas. Ayo, bisa jelasin sama saya tidak? Maksudnya bagaimana? Ya,
Ini yang bisa menjelaskan saya kasih tambah nilai 5 untuk nilai ujian. Sudah cukup besar ya, kalau misalnya kita lihat untuk tambah nilai di dalam ujian nanti. Ada user, ada aplikasi, ada sistem operasi, ada hardware. Dari 32 siswa-siswi yang ada di sini. Dalam sistem operasi, contoh keempatnya ini saling gimana? Kenapa ada tanda panah ke atas dan ada tanda panah ke bawah? Yuk. Gimana dari 32 siswa-siswi yang ada? Semuanya coba fokus kepada dan coba perhatikan. Kenapa keempatnya ada tanda panah ke bawah dan tanda panah ke atas? Oke, ngelek sir katanya. Yang lain bagaimana? Kedengaran tidak suara jelas atau tidak? Ayo, itu dulu yang saya bertanya, biar kita enak menjelaskannya. Coba di-unmute dulu, apakah semua kedengaran suara atau tidak? Dengar, Sir. Jelas ya? Dengar, Sir. Kalau jelas, oke. Oke, ini sebesarin lagi, biar semuanya pada melihatnya ya. Oke. Nah, dari keempat ini, kalau kita lihat ini, tanda panah, tanda ke atas, dan tanda panah ke bawah. Oke, kurang tepat. Oke, jadi maksudnya ini kalau kita lihat dari tanda panah bawah sama tanda panah ke atas ini, maksudnya adalah mereka saling terhubung satu sama lain. Oke, saling terhubung satu sama lain. Itulah tanda arti dari tanda panah ke bawah sama tanda panah ke atas. Nah, jadi maksudnya terhubung satu sama lain itu bagaimana? Nah, di sini saya akan menjelasin. Oke, hardware ini apa? Nah, kita ulangin. Hardware ini apa artinya? Hardware adalah perangkat keras. Oke. SO, sistem operasi, atau OS ini adalah sistem operasi. Atau operasi sistem, sama aja. APP ini adalah aplikasi. Yuk, ini boleh dicatat ya, nanti akan saya buat keluarin di ujian. Oke, user adalah pengguna atau si brainware-nya. Oke. Nah, jadi seperti begini maksudnya. Kita sudah punya hardware-nya. Kita contohin ini, kita sudah punya handphone yang sudah ingin kita miliki. Atau misalnya kita sudah punya iPhone 12. Siapa di sini yang nggak pengen punya iPhone 12 yang harganya 20 juta. Oke, kita sudah punya hardware-nya. Oke, kita sudah punya hardware-nya tentang si iPhone ini. Kita sudah punya perangkatnya. Tetapi kalau misalnya cuma punya handphonenya aja, tetapi tidak bisa diinstal sistem operasinya, ya berarti sama aja bohong ya. Oke. Oke, kita contohin ini, contohnya bukan iPhone 12 deh. Oke, contohnya itu adalah oke. Ini saya buat lebih gampang lagi ya untuk kita jelasin. Oke, udah saya baca ya. Oke, di sini yang perlu kita jelasin ini bukan tentang merek handphone yang kita ingin gunakan. Oke, contoh kita sudah punya di sini smartphone ya. Ini kita sudah punya yang namanya smartphone. Entah smartphone apapun yang sekarang kita inginin atau yang sekarang kita pakai, kita sudah punya smartphone-nya. Kita sudah punya handphone. Oke, tetapi tidak diinstal sistem operasinya. Ketika tidak diinstal sistem operasinya, maka aplikasi-aplikasi di dalam atau softwarenya tidak akan bisa diinstal. Sama seperti tadi yang di dalam PowerPoint-nya, sistem operasi dululah diinstal, baru aplikasi. Kalau misalnya aplikasi sistem operasi tidak diinstal, maka aplikasinya tidak bisa diinstal. Paham maksud saya? Atau gimana? Paham tidak maksud saya? Oke, kita sudah punya smartphone-nya. Kita sudah punya handphone seperti yang kita pakai. Kemudian,
tetapi tidak ada sistem operasinya. Oke, kita sudah punya handphonenya, tetapi tidak ada sistem operasinya, maka tidak akan ada namanya software. Sama seperti di PowerPoint, kalau ada sistem operasinya, sudah ada aplikasinya di dalam, barulah kita bisa menggunakannya. Oke, paham ya? Jadi keempat ini saling berhubungan. Kita sudah punya handphone paling mahal, kita sudah punya handphone yang paling bagus, sudah punya handphone paling mahal dan paling bagus, sudah ada ketiganya ini. Tetapi tidak ada penggunanya. Itu sama aja bohong. Oke, paham ya? Kita sudah punya ketiganya ini, sudah ada handphonenya, sudah ada sistem operasinya sama softwarenya, tetapi tidak ada penggunanya, itu sama aja bohong. Ibaratnya, Tuhan menciptakan misalnya langsung ada pesawat terbang, tetapi tidak ada yang bisa menggunakannya, yaitu sama aja bohong. Buat apa diciptakan kalau misalnya tidak ada penggunanya? Oke, kita ada penggunanya, tetapi tidak ada si aplikasi di dalamnya, tidak ada sistem operasinya, dan tidak ada handphone yang kita ingin. Itu juga sama aja bohong. Oke, paham maksud saya atau gimana ini? Oke, jadi maksudnya ini adalah keempatnya ini saling berhubungan satu sama lain. Kita sudah punya smartphone-nya, udah ada sistem operasinya, tetapi tidak ada aplikasi di dalamnya, yaitu sama aja bohong, karena tidak bisa digunakan. Mau handphone semahal apapun, kalau misalnya tidak ada yang menggunakan, ya sama aja tidak bisa. Oke, seperti begitu ya maksudnya ya. Nah, temannya bertanya nih di chat, kalau handphone dalam mode demo itu masih bisa download aplikasi, tidak bisa. Oke, kalau dalam handphone dalam mode demo itu tidak bisa mendownload aplikasi. Yang namanya juga demo ya dia berarti dalamnya aplikasi-aplikasi bawaan aja. Oke, tujuan dalam handphone dalam mode demo itu biasanya adalah untuk menghilangin. Contohnya nih, kalau misalnya kita punya teman sukanya pegang handphone kita, dia sukanya ingin melihat apa-apa aja isi di dalamnya. Biasanya itu gambarnya, aplikasi game, lagu, dan lainnya akan dihilangin sebentar atau disembunyikan supaya tidak bisa dilihat oleh orang lain. Oke, seperti begitu ya. Jadi dalam mode demo itu tidak bisa kita lakukan apa-apa. Nah, ini saya sudah jelasin tentang materi kita sampai di sini. Ada yang mau ditanyain tidak? Ada yang mau ditanyain? Sampai di slide keempat kita udah bahas pengertian sistem operasi, kemudian sudah membahas tentang si sistem operasinya. Ini tadi saya bilang, jika si sistem operasi sudah diinstal, maka aplikasi lainnya baru bisa diinstal. Oke, jika sistem operasi belum diinstal, maka aplikasi lainnya tidak bisa diinstal. Nah, sama juga seperti dokumen ini yang tadi saya buat, kita udah punya handphone paling mahal, udah ada sistem operasinya, tetapi tidak ada aplikasi di dalamnya. Yaitu sama aja kita tidak bisa memakai handphone mahalnya. Kita sudah ada penggunanya. Ini kita, kemudian kita tidak mempunyai handphone paling mahalnya. Ya sama aja juga dengan bohong. Oke, waktu kita tinggal 10 menit lagi, kita akan bahas tugas. Oke, tugasnya seperti begini. Semua udah nampak yang seperti saya buat di dalam Zoom-nya tidak? Ya, coba diaktifin dulu kameranya dan suaranya ya. Semuanya udah pada nampak tidak tugas yang saya buat ini? Sudah, Sir. Oke. Sudah, Sir. Kita ini tidak ada punya buku ya, kita tidak ada punya buku. Jadi saya kasih tugasnya itu paling gampang itu adalah pilihan berganda. Oke, ada 7 pilihan berganda, kemudian ada 3 esai. Nah, coba dibaca dulu dari bagian. Coba dibaca dulu ini, apakah sudah mengerti atau tidak?
Oke, saya juga udah selesai ngabsen. Selanjut, hanya diperkenankan satu kali mengerjakan tugas. Oke, hanya diperkenankan satu kali mengerjakan tugasnya. Kemudian, waktu pengerjaan tugas hanya 1 minggu. Waktu pengerjaan tugas hanya 1 minggu. Kalau misalnya sekarang hari Rabu di tanggal 4, maka selesai pengerjaannya itu adalah di hari Rabu juga di tanggal 11. Minggu depan itu tanggal 11, benar ya? Nah, kemudian jika lewat dari batas pengerjaan akan ada pengurangan nilai. Kenapa ada pengurangan nilai? Ya karena waktu pengerjaan tugas hanya 1 minggu aja. Oke. Pemberian jawaban wajib menggunakan huruf kapital untuk esainya. Paham maksud saya? Wajib menggunakan huruf kapital. Nah, di sini apakah masih ada yang belum mengerti apa itu huruf kapital? Yuk, coba jelasin sama saya, kapital itu bagaimana? Huruf besar. Oke, benar. Kapital itu adalah huruf besar. Perhatikan baik-baik jawabannya. Tidak bisa merubah jawaban setelah dikirim. Cukup tekan submit atau kirim 1 kali aja. Nah, jadi untuk membuat nama lengkapnya, saya minta nama lengkap. Contoh, Gilbert Chen. Oke, saya harap semua membuat huruf besar. Karena apa? Ya kalau misalnya kita memakai huruf kapital, tulisannya jadi lebih jelas. Oke, benar ya. Kalau kita membuat huruf besar, tulisannya akan lebih jelas. Seperti namanya si Kevin ya. Dia menggunakan huruf kapital. Nah, kemudian di sini, klik untuk kelas 7A-nya, kemudian isilah nomor urut siswanya. Ini nomor urut siswa. Di sini apakah masih ada yang belum tahu nomor urut siswanya? Ada, Sir. Oke. Saya minta nomor urut siswa karena contoh nih di kelas 7 kemarin, di semester lalu waktu paling fatal itu waktu ujian. Saya membuat ujian dalam form ini juga, Google Form. Namanya mereka berdua, dua-duanya namanya Felis. Oke, satu ada marganya, satu lagi cuma Felis doang. Kemudian mereka hanya membuat namanya itu Felis doang. Oke, seperti beginilah contoh. Ada namanya Gilbert Chen. Ada yang namanya hanya Gilbert. Mereka berdua membuat namanya itu hanya Gilbert. Padahal saya sudah buat nama lengkapnya atau nama aslinya. Mereka membuat Gilbert. Oke, dan ujian mereka dua-duanya itu berbeda nilainya. Ya, jadi saya tidak tahu bagaimana cara untuk menilainya. Mana Gilbert 1, mana Gilbert 2. Oke, itulah alasan mengapa saya minta buat nama asli atau nama lengkapnya. Kalau misalnya namanya hanya Gilbert aja, saya minta nomor urut siswanya. Jadi kalau nomor urut ini tidak akan mungkin ada yang sama. Oke, paham ya? Kalau misalnya tidak tahu, coba nanti ditanya sama wali kelasnya ya. Supaya ini tidak berantakan nanti. Misalnya ada juga kebetulan di sini ada 2 Gilbert, jadi dari nomor urutnya saya lihat. Oke. Paham ya? Oke, benar. Berarti saya kalau jawab esai menggunakan huruf besar semua, iya benar. Saya minta kalau bisa huruf besar semua, supaya saya bisa lebih jelas melihatnya. Oke, supaya bisa melihatnya. Kemudian tekan berikutnya. Oke, ini harus wajib diisi dulu nih. Contoh 12. Kemudian kita ke berikutnya. Dari sinilah topik pelatihannya itu, kita itu dari perangkat keras komputer. Kita udah belajar tadi kemarin tentang perangkat input, perangkat output, dan perangkat proses. Kemudian terdiri dari soal pilihan, pilihan berganda, dan esai. Oke, soalnya ada 10. Seperti begini, kita tinggal isi. Pilihan dan esainya seacak. Oke, untuk soalnya semua seacak, jadi tidak ada yang sama untuk pengerjaannya. Oke, contohnya ini adalah soalnya. Memproses semua grafis yang akan ditampilkan pada layar komputer dan mampu untuk menerjemahkan sebuah output dari sebuah komputer ke monitor adalah sebuah fungsi dari, oke, kalau ini tidak tahu, nanti saya akan bagikan pembelajaran kita di waktu kemarin. Saya akan kirimkan PPT kita kemarin ke dalam Google Classroom. Oke, soalnya ada 10. Contohnya diisi aja seperti begini. Entah ini adalah si speaker, kemudian ini adalah kasih jawabannya. Oke, kasih jawabannya ini A begini. Kemudian setelah dijawab semua,
baru tekan submit atau kirim. Oke. Sampai di sini, ada yang mau ditanyain tidak? Tentang tugasnya. Waktu kita tinggal 3 menit lagi. Untuk pengerjaan tugasnya, apakah ada yang mau ditanya? Ayo, Dan nomor bagaimana? urut ngerti, Sir. Nggak tahu. Gimana? Nomor urutnya kita nggak tahu aku. Oke, kalau tidak tahu nomor urutnya, nanti di sini. Oke, untuk nomor urut ini boleh dilewatin. Ini saya hapus saja. Akan dihapus. Bagaimana ya? Ini wajib diisinya jadi tidak usah. Jadi ini di dalam tugas ini masih bisa kita lewatin. Oke. Kalau tidak tahu nomor urutnya, boleh dilewatin. Contohnya ini. Tadi kan wajib diisi ya. Ini saya buat jadi tidak wajib diisi. Jadi contoh nih, kelas 7A, nomor urutnya boleh kita lewatin. Kita buat nama lengkap atau nama asli. Sebut nama lengkap atau nama asli. Contohnya Budi Purnama. Kalau ada marganya ya silakan dibuat marganya. Oke, kemudian berikutnya. Kalau ini sudah lewat nomor urutnya. Kalau tidak tahu lewatin aja, kalau tahu diisi ya. Nah, kemudian isilah jawaban pada soalnya. Oke, diberikan jawabannya. Kemudian tekan kirim. Hanya seperti begitu aja. Untuk di esainya, saya harap semua menjawabnya pakai huruf kapital. Saya harap menjawabnya pakai huruf kapital atau huruf besar. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyain? Gimana? Tentang tugasnya. Semuanya berhubungan dengan PowerPoint yang sudah kita pelajari. Makanya saya bilang, kalau di dalam PowerPoint ini, dalam PowerPoint ini tidak ada seperti yang tidak ada di dalam PowerPoint, boleh dicatat yang saya omongin. Tadi saya sudah menjelaskan apa arti bagian ini. Oke, saya sudah menjelaskan apa arti bagian ini. Kalau tidak ada mencatatnya, ya udah gitu loh. Dari awal tadi udah bilang, coba dicatat. Entah ini nanti di ujian saya keluarin, atau di dalam UTS, atau nanti di ujian semester saya keluarin soal seperti begini. Jadi di dalam PowerPoint ini sama seperti buku cetak. Hanya seperti begini, jadi penjelasan yang diberikan oleh gurunya diharap bisa ditulis kembali. Oke, ini masih panjang untuk pembahasan kita. Yuk, ada yang mau ditanyain tidak? Dari materi kita atau dari tugasnya? Apakah ada?